Halo, saya Sukmawati berperan sebagai media Kompas. Halo, saya Radina Fasya berperan sebagai jurnalis di media Kompas. Halo, saya Rahaydi Ramasari selaku jurnalis dari media CNBC. Saya Junina Dorozaril berperan sebagai jurnalis dari media CNBC. Halo semuanya, saya Meisi selaku jurnalis CNN. Dan saya Elsa Fadestasia sebagai jurnalis CNN. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya dari jurnalis Media Tempo, nama saya Cynthia Syifa Nur Nadifa. Saya Nur Aliatul Zahwa. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Khalid Gibran Mukhlis, program studi ilmu hukum. Saya di sini berperan sebagai Direktur Utama PT MMA. Halo semuanya, nama saya Alfian Zawira. Saya dari Prodi Ilmu Hukum. Saya di sini sebagai Komod PT MMA. Perkenalkan, nama saya Farel Azakri Sebekti. Saya berperan selaku Humas PT MMA. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Akidi Putra. Saya di sini berperan sebagai Wakil Direktur SDM dari PT MMA. Halo semuanya, namaku Randy Fortun. Peran aku di sini sebagai keuangan di PT MMA. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Indah Jelita sebagai Direktur SDM PT MMA. Baik, selamat pagi rekan-rekan media, perwakilan masyarakat, dan para tamu undangan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda dalam konferensi pers resmi PT Mandala Mineral Abadi terkait pemberitaan mengenai perluasan wilayah tambang di Morowali, Sulawesi Tengah. Acara ini bertujuan untuk memberikan klarifikasi, menjelaskan langkah perusahaan dalam menjaga lingkungan, dan memaparkan strategi pemulihan citra yang tengah dilakukan. Kami persilakan kepada Direktur Utama PT Mandala Mineral Abadi, kepada Bapak Khalid Gibran Mukhlis untuk memberikan pernyataan resmi. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Nyonya Indah. Begitupun juga dengan rekan-rekan pers yang sudah menyempatkan untuk datang ke acara konferensi pers dari PT MMA pada hari ini. Sebetulnya saya sebagai dirut dari PT MMA selaku orang kepercayaan daripada pimpinan perusahaan diamanatkan untuk memimpin konferensi pers ini. Konferensi pers ini diutamakan membahas mengenai soal kasus yang sempat viral beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, terutama yang berselebaran di media sosial mengenai hashtag atau tagar Save Morowali, ya Save Morowali. Sebetulnya itu terjadi ada miskomunikasi aja dan ada misinformasi. Maka dari itu kami secepatnya harus melakukan konferensi pers supaya tidak ada kericuhan yang lebih besar antara informasi yang tidak dikonfirmasi oleh perusahaan dan media yang didapat oleh para publik begitu. Saya kira begitu. Mungkin saya bisa kembalikan kembali ke Ibu Indah Jelita. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Kolik. Selanjutnya kami persilakan kepada Direktur Humas PT MMA, Bapak Farel, untuk menjelaskan langkah-langkah komunikasi publik yang telah dilakukan perusahaan. Terima kasih kepada Ibu Indah. Dalam situasi krisis seperti ini, kami menerapkan strategi public relation berbasis transparansi dan komunikasi dua arah. Yang pertama itu kami menggelar konferensi pers ini untuk meluruskan informasi. Lalu yang kedua,
kami aktif di media sosial resmi PT MMA menanggapi pertanyaan publik secara langsung agar tidak terjadi salah tafsir. Lalu yang ketiga, kami melibatkan masyarakat dalam forum terbuka sebagai bentuk dialog langsung antara perusahaan dan warga. Kami percaya bahwa kepercayaan publik hanya dapat dipulihkan melalui kejujuran, keterbukaan, dan tindakan nyata, bukan sekedar pernyataan. Lalu akan kami sampaikan lagi kepada Ibu Indah. Baik, terima kasih kepada Bapak Farel. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada rekan media untuk mengajukan pertanyaan. Selamat pagi pada Bapak Direktur PT MMA dan Kepala SDM PT MMA serta para jajaran perusahaan. Kami dari media Kompas ingin menanyakan mengenai kredibilitas dan akuntabilitas lingkungan, yaitu mengapa isu perluasan tambang ini menjadi heboh atau viral dan bikin gaduh? Apakah ada yang salah dari cara penyampaian informasi perusahaan sehingga membuat masyarakat khawatir akan perluasan tambang ini? Sekian, bisa mohon jawab Bapak Ibu. Baik, mengenai perluasan ini ya. Jadi sebetulnya PT kami itu sudah mendapatkan IUP atau izin usaha pertambangan yang resmi dari SK Menteri SDM dan SK Gubernur setempat. Namun mengenai soal kegaduhan itu tidak dapat dipungkiri bahwa dari pihak Direktur Media dan Informasi perusahaan kami pada sekitar 1 sampai 2 September itu memang betul tidak mampu, bahkan tidak bisa memberikan informasi kepada publik karena adanya error pada situs web kami gitu. Jadi sekiranya ya bukan karena kami melakukan pelanggaran, bukan karena kami tidak sesuai dengan prosedural, bukan berarti kami melanggar norma dan tidak ada pelanggaran pasal ataupun peraturan yang berlaku di Indonesia. Hanya saja memang adanya kelalaian teknis dari pihak media dan informasi perusahaan kami, sehingga adanya miskonfirmasi dan misinformasi dari perusahaan kepada publik, sehingga itulah yang menyebabkan publik itu gaduh begitu. Saya kira begitu ya. Mungkin ada pertanyaan lanjut. Terima kasih untuk jawabannya. Berikutnya saya ingin bertanya karena akan khawatiran warga di mana tambang ini makin dekat dengan hutan atau sumber air. Bagaimana cara Bapak atau Ibu meyakinkan publik bahwa perluasan ini aman dan tidak melanggar aturan lingkungan? Sekian, bisa mohon dijawab Bapak, Ibu. Baik, tentang pertanyaan tersebut, di sini kami telah menyampaikan sebelumnya dengan klarifikasi fakta dan juga kami juga menyediakan data yang valid berupa seperti peta wilayah tambang, lalu juga kami menyediakan dokumen AMDAL yang secara sah dan juga izin resmi dari kementerian yang terkait. Dan di dalam peta tersebut kami dengan jelas menunjukkan bahwa wilayah operasional kami itu sudah mematuhi batas-batas yang ditetapkan dan juga telah disahkan oleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan sejak tahun 2023. Mungkin itu saja pernyataan dari saya, atau mungkin bisa diteruskan lagi oleh saudara yang terkait. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan media saya. Ya, baik. Selamat pagi untuk Kepala Dirut PT MMA dan Kepala Humas PT MMA serta jajarannya. Saya hanya ingin melanjutkan pertanyaan dari rekan media saya
media Kompas, yaitu pertanyaan tentang yang dibahas oleh Ketua Keuangan, yaitu tentang klarifikasi verbal. Yang mau saya tanyakan, apa tindakan korektif nyata yang telah Anda lakukan di lapangan untuk menunjukkan komitmen pertambangan hijau pasca krisis? Itu pertanyaan. Baik, mohon jawabannya. Baik, saya akan menjawab ya terkait yang Kompas Bapak tanyakan tadi. Kami menyadari bahwa kata-kata saja tidak cukup Pak untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat, karena kan PT kami sempat membuat masyarakat tuh tidak percaya gitu loh. Jadi adanya kami semua untuk meluruskannya, namun kami akan melakukan tindakan korektif yang terukur nanti di lapangan untuk operasiannya. Lalu fokusnya yang akan kami fokuskan itu audit lingkungan, lalu ada moratorium dan akselerasi reklamasi. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya lanjut pertanyaan kedua. Dalam konteks akuntabilitas, apakah ada evaluasi internal terhadap Departemen PR atau manajemen atas miskomunikasi awal yang merusak citra perusahaan? Baik, itu saja pertanyaan dari saya selaku media Kompas. Mohon jawabannya, Pak. Baik, media Kompas. Pertanyaan yang bagus ya. Nanti saya akan menjelaskannya. Dan betul, akuntabilitas itu penting. Maaf, sempat salah ngomong. Ada hal yang mutlak yang kami harus akui, bahwa miskomunikasi kami terhadap masyarakat itu adalah kelalaian kami. Juga hal itu merusak secara tidak langsung dari PT kami. Dan kami akan bertanggung jawab penuh atas evaluasi komprehensif, akuntabilitas korektif, dan komitmen untuk memperbaiki sistem. Itu dari keuangan. Terima kasih, Pak Deput. Selamat pagi Bapak Dirut dan para jajarannya. Saya dari perwakilan jurnalis media CNN akan bertanya tentang kenapa perusahaan memilih untuk mengakui kesalahan dan melakukan perbaikan, bukan menyangkal atau membantah. Sekian, mohon dijawab pertanyaannya Bapak Ibu. Baik, mengenai pertanyaan kenapa kami lebih memilih untuk minta maaf atau klarifikasi ya daripada membantah, karena sebetulnya memang problem solvingnya adalah kami yang seharusnya paling bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi itu berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Walaupun sebetulnya kami bukanlah bagian dari pejabat publik, namun status sosial ini yang menuntut kami untuk tetap terus menjaga etika, terutama dalam adanya seperti permasalahan miskomunikasi ini. Jadi ya memang sudah semestinya sih kami yang menjabat ini di perusahaan harus terang-terangan gitu. Jika memang kami benar ya kami akan katakan kami benar. Jika kami yang salah, kami akan katakan ya kami salah. Ya. Hanya saja nanti ketika kami salah akan kami usahakan untuk evaluasi supaya kedepannya tidak terulang kembali. Ya saya kira seperti itu ya pertanyaan jawaban dari saya ya. Mungkin ada pertanyaan lainnya. Terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan bertanya tentang gaya bicara seperti apa yang digunakan pimpinan saat menyampaikan klarifikasi supaya pesan bisa diterima dengan baik. Sekian pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaan itu, saya akan menjawab dengan
dari personality saya sendiri, public speaking dari pimpinan kami itu agak menjadi titik sentral untuk kita. Jadi untuk gaya yang diutamakan dalam public speaking ini, kita menggunakan dengan gaya profesional tentu saja, dan juga secara lugas, transparan, dan juga berempatik. Atas sikap yang tidak defensif itu juga bisa untuk membantu meredam dari kritik tajam, dan juga bisa untuk menyampaikan pesan yang dimana secara meyakinkan, dan juga kita dengan berbasis data yang menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas perusahaan. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu. Selanjutnya pertanyaan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Elsa Vanestasia, perwakilan jurnalis dari CNN. Izinkan saya melanjutkan pertanyaan dari rekan sebelumnya. Pertanyaan pertama, langkah apa yang dilakukan PT MMA untuk membangun kembali kepercayaan publik setelah munculnya berbagai pemberitaan negatif? Sekian pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari perwakilan CNN ini. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi langkah yang akan kami lakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik yaitu dengan mengevaluasi semua kesalahan yang telah dilakukan oleh PT MMA kami. Jadi untuk kedepannya kami berusaha agar tidak terjadi miskomunikasi terhadap informasi di media sosial pada PT MMA, sehingga informasi yang telah kami berikan itu tidak semerta-merta menimbulkan persepsi negatif ke masyarakat. Jadi kami juga akan berusaha untuk menyampaikan informasi kepada publik secara real time dan transparansi. Jadi itu saja, terima kasih. Terima kasih atas penjelasan dan waktu yang telah diberikan. Kami dari CNN sudah cukup memberikan pertanyaan. Selamat pagi kepada Bapak Direktur PT MMA beserta jajarannya. Saya dari Media Tempo ingin bertanya mengenai trending topik di media sosial, bagaimana PT MMA menggunakan agenda setting teori untuk mengendalikan narasi negatif. Baik, langsung aja biar cepat ya. Dalam sebuah perusahaan itu negatif itu tidak harus sepenuhnya tidak ada, karena balik lagi negatif itu akan membangun perusahaan MMA ini jauh lebih baik dari sebelumnya biar terhindar dari miskom dan segala macamnya toh. Jadi kami dari anggota-anggota kami ya, dari Derut dan semua jajaran-jajaran kami akan mengelola kembali agendanya tersebut, agenda media, lalu secara aktif untuk merealisasikan agenda tersebut. Strategi kami yang bisa saya berikan kepada media press ini ya, menyeimbangkan framing positif dan negatif. Jadi secara tidak langsung perusahaan kami berada di tengah-tengah gitu loh. Jadi kami akan berusaha untuk menyeimbangkan framing negatif dan positifnya. Itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Direktur untuk jawabannya. Saya ingin lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa komunikasi dua arah melalui media sosial dan forum publik dianggap lebih efektif dalam meredam konflik informasi dibandingkan pernyataan satu arah tradisional? Terima kasih. Baik, izinkan saya menjawab. Komunikasi dua arah ini sesuai dengan prinsip PR yang bersifat tuh dialogis dan responsif, yang memungkinkan tuh kami mendengarkan keresahan publik secara langsung dan meminimalisir kesalahpahaman. Ini tuh membangun fondasi kepercayaan yang kokoh dari rekan-rekan media sekalian. Terima kasih untuk jawabannya. Saya alihkan kepada media saya yang kedua. Baik, selanjutnya
Untuk pertanyaannya, yang pertama, bagaimana efektivitas siber perusahaan PT MMA dalam mengatasi dan meredam penyebaran rumor atau hoax di platform digital lain selain situs resmi atau perusahaan? Sekian, terima kasih. Baik, izinkan saya menjawab. Cyber PR ini memungkinkan kami melakukan klarifikasi hoaks secara langsung dan cepat. Kami menggunakan media sosial tentunya sebagai saluran komunikasi dua arah. Untuk apa? Untuk membangun dialog yang memastikan masyarakat menerima sumber informasi yang terpercaya. Dengan adanya kecepatan respon dan interaksi langsung inilah yang meredam konflik informasi. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu apa saja tantangan utama yang membuat penanganan krisis di industri pertambangan menjadi kompleks bagi perusahaan, khususnya terkait isu lingkungan dan sosial yang sensitif. Sekian. Baik, saya akan menjawab. Mengenai tantangan terbesarnya, itu sensitivitas isu lingkungan dan sosial yang tinggi, di mana miskomunikasi ini kecil dan dapat diperbesar dampaknya. Dan persepsi negatif cenderung cepat menyebar. Makanya karena itulah keterbukaan, empati, dan kejujuran tuh harus menjadi faktor yang penting di setiap respon komunikasi. Sekian jawaban saya, terima kasih. Selamat pagi untuk Direktur Utama PT MMA yaitu Bapak Kholik Gibran Muklis dan jajarannya. Saya dari media CNBC akan mengajukan pertanyaan terkait banyaknya laporan media, yaitu dari banyaknya laporan media yang menyebutkan bahwa perluasan tambang PT MMA ini melanggar batas kawasan hutan lindung. Bagaimana tanggapan PT MMA terkait laporan ini? Mohon sekiranya dijawab Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, jadi mengenai soal perluasan tambang ini yang dianggap dan diduga melanggar peraturan yang mengatur mengenai soal kawasan hutan lindung. Sebetulnya perusahaan kami secara prosedural sudah melakukan permohonan izin kepada pihak otoritas, yakni kementerian yang berwenang serta dengan kepada kepala daerahnya, yakni Bapak Gubernur Sulawesi Tengah. Atas izin tersebut, kami sebetulnya sudah mendapatkan surat keputusan untuk izin usaha pertambangan di wilayah tertentu. Jadi perluasan ini tuh memang pada awalnya diniatkan untuk di wilayah-wilayah yang masuk teritorial kawasan hutan lindung. Namun berdasarkan peraturan perundang-undangan, kawasan hutan lindung itu pun juga dapat dibatalkan yuridisnya jika telah mendapatkan izin dari yang berwenang. Itu pun juga sudah diatur di dalam undang-undang. Jadi sekiranya kami tidak melakukan pelanggaran prosedural. Jadi sebetulnya info yang tersebar memang kami memasuki kawasan yang dapat dikategorikan sebagai kawasan hutan lindung, tapi sudah berdasarkan izin dari pemerintah setempat, sehingga kami dapat dikatakan tidak melanggar begitu. Silakan mungkin pertanyaan selanjutnya. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya akan beralih ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana PT MMA ini menanggapi opini negatif yang sempat viral di sosial media, yaitu terkait tagar Seforowali dan tambang melanggar AMDAL. Mohon dijawab Bapak Ibu, terima kasih. Jadi sebetulnya mengenai soal persepsi negatif yang tersebar di masyarakat, terutama di media sosial ya, mengenai tagar Chef Morowali itu, tanggapan kami sebetulnya tidak perlu ada yang dipersekusi, terutama kami tidak perlu membawa hal ini ke ranah pengadilan,
karena berdasarkan Indonesia ini juga negara yang demokratis, artinya semua berhak untuk beropini. Bahkan sekalinya pun opini tersebut berdasarkan data yang belum konkret, itu pun juga tidak menjadi sebuah masalah. Bahkan sebetulnya ini tanggung jawab besar kami dari perusahaan, bagaimana supaya opini-opini itu tidak merembet ke jangkauan yang lebih luas, dengan cara ya kami menyelenggarakan konferensi pers ini. Betul begitu kan kira-kira? Betul. Ya, itu pun juga sudah diperintahkan oleh pimpinan begitu. Atas hal tersebut juga kami tidak mungkin harus mempermasalahkan persepsi masyarakat kan, karena memang kami yang salah secara fakta lapangan. Adanya misinformasi yang disebabkan kelalaian dari tim media kami begitu. Jadi tidak ada itu sebetulnya persepsi negatif positif itu gak ada, itu cuma memang karena ada kelalaian aja sih sebetulnya, sekiranya begitu. Terima kasih jawabannya Bapak Ibu. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan diajukan oleh rekan saya. Baik, pertanyaan pertama yaitu bagaimana PT MMA menghadapi pemberitaan media saat krisis. Silakan mohon dijawab Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kami menerapkan prinsip cepat terhadap memberikan informasi, karena kemarin kita menghadapi situs yang sedang bermasalah, situs internal kami. Jadi kami akan memberikan informasi yang lebih akurat lagi, dan itu akan kita perbaiki situs yang kita sedang error itu. Jadi mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu. Saya akan lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana perusahaan membangun reputasi jangka panjang pasca krisis. Mohon dijawab Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari media CNBC. Jadi reputasi jangka panjang pasca krisis kita akan memperbaiki semua permasalahan yang ada. Jadi kita akan memberikan informasi yang lebih akurat lagi dari situs kami, dan kami akan berkomunikasi lagi terhadap atasan, karena mungkin soal informasi yang miskomunikasi ini kita akan memperbaiki seluruh yang bermasalah saat ini dan memperbaiki kepercayaan masyarakat agar masyarakat bisa percaya lagi kepada kita lagi. Ya, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kami dari media CNBC sudah cukup mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan pers, kepada media dan TV nasional semuanya. Terima kasih karena kalian sudah setia pada hari ini untuk mewawancari kami, untuk tetap datang pada konferensi pers ini, mengingat waktu kita juga sudah larut begitu ya. Kami juga harus mengerjakan tugas kami kembali. Mungkin saya serahkan kepada Nyonya Indah Jelita. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Direktur Utama PT MMA, kepada Bapak Koli Gibran Muklis atas penyampaian penutupannya, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para rekan media semua telah menghadiri konferensi pers resmi PT MMH pada hari ini. Sekian, mungkin bisa kami tutup konferensi pers hari ini. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.